Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Pendina Putri, peserta Latsar CPNS PPSDM Bandung Angkatan 14 kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan podcast tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Di antaranya, yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuannya, mereka sepakat mendirikan Budi Utomo. Yang kedua, pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Suroto, terbentuklah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Organisasinya bernama Perhimpunan Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan Kongres Pemuda I. Kongres ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda daerah yang ada di Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakanlah Kongres Pemuda II yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Yang kelima, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang merupakan pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa. Yang keenam, pada tanggal 7 Agustus 1945 terbentuklah PPKI. PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Konsensus dasar. Menurut Yudi Latif, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Ada 4 konsensus dasar bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas bangsa. Setiap bangsa atau negara pastinya memiliki identitas untuk membedakan dengan bangsa lain. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia memiliki 4 identitas diantaranya. Yang pertama, bendera. Bendera bangsa Indonesia adalah sangsaka merah putih, di mana sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati yang merupakan istri dari proklamator kita Insinyur Soekarno. Yang kedua, bahasa persatuan. Bahasa persatuan yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia adalah Indonesia Raya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, bagaimana cara ASN mengimplementasikan bela negara? Sebagai seorang ASN, kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dengan berbagai macam cara, di antaranya yang pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kelima, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, santun. Yang keenam, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.